Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, yaitu materinya tentang bahasa Indonesia. Di sini materinya yaitu tentang membuat pertanyaan dan juga ciri-ciri benda ya. Sebelumnya pada subtema 3 dan 2 kan kita sudah mempelajari membuat pertanyaan dan juga ciri-ciri benda. Jadi sekarang tinggal memantapkan. Jangan lupa kalian buka buku paket kalian dan mempersiapkan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai. Pertama, kalian buka buku paketnya halaman 171. Nah, anak-anak, di situ ada gambar dan juga bacaan. Di situ ada percakapan antara Bu Guru, Penny, Lani, dan siswa yang lain ya. Nah, anak-anak, mari kita membaca. Bu Guru, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Penny, kami sangat senang, Bu. Bu Guru, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham, anak-anak? Siswa, paham, Bu. Penny, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru, boleh, Penny. Lani, kalau kami ingin menulis di pasir, Bu. Bu Guru, silahkan, tapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa, baik, Bu. Bu Guru, sebelum bermain, Ibu bertanya benda apa saja yang ada di pantai? Kayu, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Mei, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Bu Guru menjawab, pintar anak-anak. Ibu semua beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah membaca ini, kalian buka buku paket halaman 172 sampai 173. Di situ kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Tadi kan sudah ada ya, yaitu mereka senang. 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Jawabannya yaitu Penny. 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Yaitu menulis di pasir. 4. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Masih ingat anak-anak pertanyaannya? Yaitu Bu Guru bertanya tentang benda apa saja yang ada di pantai. 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Nah, anak-anak, ini kan jawabannya banyak, tapi karena tidak cukup jadi Bu Guru hanya menulis beberapa ya. Jawabannya yaitu pasir, batu, air, dan kerang. Apakah ada benda lainnya, Bu Guru? Jelas ada. Kalian buka lagi bacaannya tadi dan kalian baca. Sudah ya anak-anak, kalau sudah dijawab, kalian jangan lupa untuk menyalinnya di buku paket untuk belajar selanjutnya ya. Sekarang buka buku paketnya halaman 184 sampai 185. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul Istana Pasir. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dan membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, itu tadi bacaannya ya Nana. Sekarang kita ternyata diminta untuk membuat pertanyaan. Perhatikan baik-baik cara membuat pertanyaan dari suatu bacaan ya. Pertama-tama kalian harus menentukan dulu kira-kira kalimat mana yang akan dibuat menjadi pertanyaan. Misal di sini Bu Guru tandai kotak ini, perhatikan. Nah, istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bu Guru tulis ulang ya ini ya. Ternyata ini nanti jawabannya adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Kalau ada kata-kata adalah, berarti pertanyaannya menggunakan kata tanya apa, Nana? Yaitu menggunakan kata tanya apa? Apa istana pasir itu? Nah, agar lebih paham lagi, kalian perhatikan contoh Bu Guru yang berikutnya.
Misal Bu Guru memilih kalimat ini, istana pasir biasanya dibuat di pantai. Kalian tulis dulu ya jawabannya. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Kalian lihat itu yang ditebali yaitu di pantai. Di pantai itu keterangan apa anak? Keterangan tempat, waktu, atau benda. Nah, pantai itu merupakan keterangan tempat. Berarti yang ditanyakan yaitu tempatnya. Berarti menggunakan kata tanya apa kalau tempat? Yaitu kata tanya di mana. Nah, untuk kalimat selanjutnya yaitu kalian tinggal menulis kata-kata yang tidak di bold atau tidak ditebali. Itu kan yang tidak ditebali kan istana pasir biasanya dibuat. Nah, tinggal ditulis ulang di mana istana pasir biasanya dibuat. Mudah kan anak-anak? Sekarang perhatikan contoh berikutnya lagi. Misal Bu Guru memberi tanda yaitu tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Nah, ini Bu Guru singkat, orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Yang ditebali yaitu orang dewasa. Itu merupakan orang. Ingat kalau orang berarti kata tanyanya apa anak? Siapa? Berarti lalu kalimat lanjutannya ya kalian tinggal salin aja. Sering membimbing dalam membuat istana pasir digabungkan dengan kata siapa. Siapa yang sering membimbing dalam membuat istana pasir? Jangan lupa diberi tanda tanya. Mudah kan? Contoh terakhir misal di sini ada 2 jenis istana pasir. Bu Guru tulis dulu ya, ada 2 jenis istana pasir. Yang ditebali yaitu 2. 2 itu bilangan atau jumlah, berarti pakai kata tanya apa? Yaitu kata tanya berapa. Tinggal 2-nya diganti dengan kata tanya berapa. Ada berapa jenis istana pasir? Nah, mudah kan anak-anak? Sekarang kalian buka buku paketnya halaman 185 sampai 186. Di situ ada pertanyaan. 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Jawabannya gampang kan? Pasti yaitu pasir pantai. 2. Di mana istana pasir dibuat? Yaitu di pantai. 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Biasanya yang suka membuat yaitu anak-anak. 4. Apa bentuk istana pasir yang khas? Biasanya yaitu diberi menara atau berbentuk menara. 5. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Jawabannya yaitu dengan cara membasahi pasir terlebih dahulu. Sudah ya, jangan lupa untuk ditulis di buku paket. Sekarang dibuka buku paket halaman 188. Di situ ada beberapa benda dan kita diminta untuk memberi tanda centang untuk benda yang berbentuk tetap. Tetap artinya dia tidak bisa berubah ya meskipun dipindah-pindahkan. Pertama itu ada gambar pasir pantai. Pasir pantai bentuknya bisa berubah? Bisa, berarti dia tidak tanda centang ya. Gambar yang kedua itu ada sekop yang warna hijau. Sekop dipindahkan kemanapun pasti bentuknya tetap sekop, berarti diberi tanda centang ya. Lalu di situ ada hewan-hewan pantai anak-anak. Hewan-hewan pantai pasti bentuknya ya tetap hewan pantai ya, meskipun dipindahkan kemanapun. Gambar yang keempat warna biru itu apa anak-anak? Ember. Ember juga berbentuk tetap. Gambar yang kelima itu ada istana pasir. Istana pasir kalau dipindahkan atau dipegang bisa berubahkah bentuknya? Iya, dia bisa berubah. Jadi dia bentuknya tidak tetap. Itu yang keenam ada air mineral. Air mineral jelas bentuknya berubah-ubah ya sesuai wadahnya. Gambar yang keenam ada kerang. Kerang meskipun dipegang, dipindah kemanapun bentuknya tetap kerang. Jadi dia diberi tanda centang. Yang terakhir yaitu warna kuning itu minyak anak-anak. Ingat minyak berarti sama seperti air ya. Bentuknya mengikuti wadah. Berarti dia tidak dicentang. Jangan lupa diberi tanda pada buku paket kalian ya. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 193 sampai 195. Di situ ada bacaan bermain di taman kota. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan.
Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, sudah dibaca ya. Sekarang mari kita mengisi. Nah, titik-titik berikut ya. Itu yang di tabel ternyata kita diminta untuk mencari maknanya. 1 yaitu taman. Kalian catat ya, ini Bu Guru langsung beritahu. Yaitu tempat yang berisi bunga atau permainan. Kota adalah tempat pemukiman penduduk. Ayunan adalah alat bermain yang diayunkan. Buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Nah, nomor 1 yaitu kata taman. Misal ini contohnya. Ani bermain di taman dengan Lala. Nomor 2 yaitu kata kota. Ayah berangkat ke kota kemarin. Yang ketiga yaitu kata ayunan. Tina bermain ayunan dengan Benny. Jangan lupa dicatat ya di buku paket. Sekarang dibuka bukunya halaman 220 sampai 221. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman-teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tapi kelamaan akan terbiasa. Nah, setelah itu mari kita mengisi ya. Selanjutnya yaitu kita harus mengisi titik-titik berikut ya. Yang pertama yaitu tentang tabel makna. Menunggangi yaitu maknanya menaiki dan mengendalikan. Sewa artinya meminjam dengan membayar. Pemandu artinya orang yang memberi petunjuk. Menekuk artinya melipat, dan aba-aba artinya memberikan suatu tanda. Nah, mari kita membuat kalimat. 1. Menunggangi. Benny menunggangi kuda. 2. Sewa. Paman akan membayar sewa. 3. Pemandu. Paman bekerja sebagai pemandu wisata. 4. Menekuk. Andi menekuk lututnya. 5. Aba-aba, yaitu pelatih memberikan aba-aba. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Meskipun di musim pandemi, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.